Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Pejuang Mantri. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru mampir ataupun teman-teman yang sudah subscribe ya. Saya ucapkan selamat datang, dan kita di video kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal latihan P3K Perawat. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ya teman-teman ya. Dan saya doakan semoga yang sudah subscribe, semoga bisa terima P3K di tahun ini. Amin. Oke, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang syaraf dengan diagnosa medis SNH. Pasien mengalami hemiparese pada ekstremitas kanan, bicara pelo, bibir tampak miring, dan terdapat gangguan menelan. Pertanyaannya, apa tindakan yang tepat pada pasien tersebut? A. Mengukur kekuatan otot. B. Melatih makan sedikit tapi sering. C. Miring kanan kiri per 2 jam. D. Room pasif. Atau E. Memasang kasur dekubitus. Jawabannya D ya, yaitu room pasif. Oke, di sini di pertanyaannya ini pasien mengalami hemiparese dextra ya, hemiparese. Jadi tindakan prioritas ya, tindakan utama yang harus kita lakukan adalah mobilisasi ya. Ini mobilisasi pada penderita stroke ini bertujuan untuk mempertahankan range of motion atau ROM, untuk memperbaiki fungsi pernafasan, sirkulasi peredaran darah, mencegah komplikasi, dan juga memaksimalkan aktivitas perawatan diri. Sedangkan dampak yang akan terjadi ya jika tidak dilakukan latihan room, nanti akan terjadi atrofi sel otot, kekakuan sendi, penurunan kontraksi otot, nyeri saat pergerakan, dan secara keseluruhan akan berakibat pada ketidakmampuan untuk bergerak atau beraktivitas. Jadi jawaban yang paling tepat, yang paling prioritas ini adalah room pasif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak boleh terkecoh dengan pertanyaan seperti ini. Dan teman-teman harus bisa membedakan ya, di sini ada opsi jawaban miring kanan kiri per 2 jam dan juga memasang kasur dekubitus. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan, tapi ini bukanlah prioritas ya teman-teman ya, karena di sini masih hemiparese kanan. Jadi pasien masih bisa menggerakkan anggota tubuh yang sebagian kiri. Sehingga miring kanan kiri per 2 jam maupun kasur dekub ini kurang prioritas ya pada pasien dengan hemiparese. Sedangkan miring kanan kiri per 2 jam dan juga memasang kasur dekubitus ini lebih prioritas untuk pasien yang tidak sadar atau pasien yang tirah baring dalam jangka waktu yang lama, yang benar-benar sudah tidak ada mobilitas sedikit pun. Jadi opsi yang paling tepat adalah room pasif. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Seorang perempuan berusia 41 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar derajat 2. Pasien mengeluh nyeri, lemas, dan haus. Dari hasil pengajian, luka bakar terdapat pada daerah dada, perut, punggung, tangan kanan, dan paha kanan. Pertanyaannya, berapakah persentase luka bakar yang dialami pasien pada kasus di atas? A. 54%, B. 36%, C. 45%, D. 27%, atau E. 18%. Jawabannya B ya teman-teman, 36%. Baik, kita perhatikan ya gambar di video ini ya. Ini ada persentase luas luka bakar ya. Dan kita lihat lagi ya pertanyaannya ya. Di sini luka bakar pada daerah dada,
perut, dan punggung. Oke, jadi ini presentasinya adalah 18 karena ada di daerah dada, perut, punggung. Terus luka bakar di tangan kanan. Tangan kanan bernilai 9% dan juga paha kanan. Nah, paha kanan juga 9% ya teman-teman. Jika pertanyaannya paha kanan, paha ya, ini 9%. Tapi kalau pertanyaannya paha dan tungkai dari atas sampai ke bawah, ini 18%. Dan di sini adalah paha ya, berarti 9% ya. 18 ditambah 9 jadinya 36%. Oke, jawabannya B ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya dengan pertanyaan yang seperti ini ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kondisi di mana rendahnya kadar oksigen di dalam darah disebut A. Hipoksia, B. Hipoksemia, C. Hipoglikemia, D. Hipoperfusi, atau E. Anemia. Jawabannya B, yaitu hipoksemia. Jadi hipoksemia ini adalah rendahnya kadar oksigen dalam darah, khususnya di arteri. Hipoksemia merupakan tanda adanya masalah dalam sistem sirkulasi atau pernafasan yang dapat menyebabkan sesak nafas. Baik, di sini kita bisa lihat ya, ada opsi hipoksia juga ya. Nah, teman-teman jangan sampai keliru ya. Teman-teman harus bisa membedakan mana hipoksemia, mana hipoksia. Sedangkan hipoksia ini adalah rendahnya kadar oksigen dalam jaringan tubuh sebagai akibat dari rendahnya kadar oksigen di udara. Hipoksia dapat memiliki efek buruk pada jaringan tubuh karena kurangnya kadar oksigen dalam jaringan akan mengganggu proses biologis penting dalam jaringan tubuh. Jadi pada intinya, kalau hipoksemia ini, kadar oksigen dalam darah itu rendah. Kadar oksigen dalam darah, ya, ini hipoksemia. Sedangkan hipoksia, ini kadar oksigen di dalam jaringan. Nah, jaringan ya kalau hipoksia ya. Teman-teman harus ingat itu ya. Oke, jawabannya B ya, hipoksemia. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Seorang laki-laki berusia 42 tahun dibawa ke IGD karena pos KLL. Hasil pengkajian didapatkan fraktur terbuka di ekstremitas atas kanan. Suara nafas gargling, akral dingin, tensi 100/60 mm air raksa, frekuensi nafas 28 kali per menit. Nadinya 125 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan pada kasus di atas? A. Pasang oksigen, B. Pasang infus, C. Perawatan luka, D. Suction, atau E. Intubasi. Jawabannya D. Suction. Oke, pada kasus seperti ini ya, teman-teman harus tetap ingat tuh primary survey. Yang pertama kan A. Airway, B. Breathing, C. Sirkulasi, itu kan ya. Kita harus memprioritaskan A. Kita harus membebaskan jalan nafas. Jalan nafas harus paten, harus bagus. Nah, oke, di sini pada pertanyaannya ya, kita analisa lagi. Ada suara nafas gargling. Jika ada gargling, ini kan berarti ada cairan ya teman-teman ya. Ada cairan di jalan nafas. Dalam hal ini, tindakan yang harus kita lakukan adalah suction ya. Ini untuk mempertahankan kepatenan jalan nafas. Soal selanjutnya ya. Anak A usia 12 tahun dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan mata merah dan berair, sesak nafas, batuk, dan nafas tersengal-sengal. Hasil pengkajian ditemukan adanya wheezing, pernafasan cuping hidung, adanya retraksi dinding dada, dan penggunaan otot bantu nafas. Frekuensi nafas 49 kali per menit,
Nah, di 130 kali per menit, dan orang tua pasien mengatakan gejala yang dialaminya sekarang ini merupakan sudah kesekian kalinya setelah bermain dengan kucing. Pertanyaannya, apakah pendidikan kesehatan utama yang diberikan untuk pasien tersebut? A. Anjurkan minum obat sesuai resep dokter. B. Hindarkan pakaian yang ketat. C. Hindari alergen. D. Anjurkan istirahat yang cukup. Atau E. Anjurkan untuk berolahraga. Jawabannya C, yaitu hindari alergen. Baik, di sini kita dapatkan data, terdapat mata merah dan berair, sesak nafas, batuk, dan nafas tersengal-sengal. Suara nafas wheezing, pernafasan cuping hidung, adanya retraksi dinding dada, dan juga penggunaan otot bantu nafas. Nah, dan ini semua adalah merupakan gejala alergi. Terus, orang tua pasien mengatakan gejala yang dialaminya ini merupakan sudah kesekian kalinya. Oke, ya ini udah berulang-ulang berarti ya dari riwayat sebelumnya. Ini terjadi setelah bermain dengan kucing. Jadi alergennya ini adalah kucing. Jadi ya tindakan utama yang perlu kita lakukan adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga untuk menghindari faktor pencetus alergi. Yaitu di sini adalah kucing ya. Jawabannya C, hindari alergi. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya video kita pada kesempatan kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan berlatih lagi nih mengenai soal-soal P3K perawat. Dan jangan lupa teman-teman untuk like video ini dan jangan lupa subscribe. Dan saya doakan semoga yang sudah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Amin.